Halo, halo. Oke, kita mulai aja ya. Ya, baik, Budi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, hari ini kita adakan Vkon keempat di mata kuliah analisa berorientasi objek ya. Oke, ini yang sudah join ada 12 mahasiswa dari 70. Oke, eh, di materi kali ini kita pelajari tentang requirement analysis ya. Nah, itu nanti kita untuk mata kuliah ini kan kita sudah ada penilaian ya, penilaian tugas dan UTS. Nah, nanti untuk menjelang sesi ke-16-nya, berarti kalian fokus di UAS saja ya, UAS dan presensi. Ya, jangan lupa ya. Jadi selama dari sesi ke berapa nih sekarang? Sesi 10 ya. Sesi 10 sampai sesi 15 pastikan asinkronnya hadir semua. Jadi jika semuanya sudah setidaknya 80% asinkron itu hadir ya. Jadi bobotnya eh, mepet-mepet nyampe 30% gitu ya. Nah, itu berpengaruh ke nilai akhirnya. Oke. Oke, ada yang ditanyakan terkait perkuliahan, mekanisme perkuliahan nih sebelum ke materi. Halo? Aman, Bu, aman. Aman ya. Oke, kita ke materi. Oke, ini sudah dijelaskan belum ya? Belum kan ya? Belum, Bu. Oke, ini oke. Nah, ini tentang requirement analysis. Kalau di model model perancangan perangkat lunak itu, tahapan requirement analysis adalah di tahapan pertama atau di tahapan awal. Ya, berarti ini termasuk analisa kebutuhan. Jadi, apa saja yang dianalisa? Yaitu mengapa kita mengambil proyek tersebut, lalu apa perkembangan proses bisnis yang sekarang, gitu ya. Jadi, kita butuhkan sesuai dengan permintaan klien tentang aplikasi yang dibutuhkan terkait fitur-fitur, lalu ada apa tuh namanya? Lalu ada stakeholdernya, ya, user-user yang terkait dan bisa mengaplikasikan aplikasi tersebut itu siapa aja. Nah, ini kita jabarkan di bagian requirement analysis, gitu ya. Kayak di sini, mengapa kita melakukan analisa requirement? Jadi model use case saja tidak cukup. Ada yang tahu model use case itu seperti apa? Model use case ya, berarti yang di minggu lalu ya. Jadi kan sudah kita pelajari tentang use case. Jadi karena banyaknya terjadi perulangan, maksudnya gimana nih? Banyaknya terjadi perulangan. Nah, misalnya pada saat kita melakukan analisa, ya, berarti kan ada perancangan yang dibuat nih. Nah, perancangan itu, jadi kan misalnya di perancangan di use case model ini, berarti kan kita harus
dilakukan sebuah konsultasi misalnya langsung ke kliennya apakah sesuai gitu ya tentang gambaran di aplikasinya. Nah, jika tidak sesuai berarti kita melakukan perulangan lagi. Nah, itulah kenapa pada saat melihat tahapan ini kita tentukan dulu model pengembangan perangkat lunaknya apa contohnya? Ayo, contoh model perangkat lunak apa? Model pengembangan. Software untuk Waterfall ada, Pak. kasir Nah, mungkin. waterfall, terus model Oh, SDLC, tahapannya model perancangan perangkat lunak. Nah, itu kan ada di mata kuliah RPL ya. Nah, itu yang ini sebelum terjadi banyaknya perulangan, kita harus tahu dulu nih. Berarti kita harus menentukan model pengembangannya yang mana yang bisa meminimalisir terjadinya perulangan. Berarti kan kalau secara ini kan model waterfall. Ya enggak, waterfall itu kan dia linear ya, satu arah. Berarti satu tahapan sudah selesai. Jadi dari requirement analysis, perancangan, implementasi, evaluasi, dan testing. Nah, berarti setiap tahapan ini dilakukan satu persatu sampai beres. Tuh. Nah, berarti dari dari model use case ini, ya, makanya terjadi banyak perulangan itu dilihat dari kita kita memilih model pengembangan perangkat lunaknya, ya. Lalu ada beberapa bagian bisa saja sudah tersedia. Nah, ini contohnya gimana nih? Sudah tersedia sebagai komponen standar. Contohnya apa? Beberapa bagian bisa. Contohnya apa nih? Ayo, agar tidak dikit-dikit bikin bagian tersendiri gitu karena sudah menjadi komponen standar. komponen standar saat kita mengembangkan perangkat lunak itu apa? Komponen yang standar yang biasa yang selalu ada tuh apa? Apa? Bahasa komputer. Nah, bisa juga. Terus apa lagi? Terkait di interaksi manusia komputer, berarti kan ada beberapa apa sih seperti hierarkinya. Hierarki itu kan termasuk ke pemilihan dari fitur-fiturnya, gitu ya. Lalu apa lagi? Yang menjadi standar kita membuat aplikasi itu apa? Apa? Mau digunakan di sistem operasi apa mungkin Bu? Mau ditaruh Bisa. di Android atau di Windows atau di mana? Nah, itu berarti kan kita melakukan analisanya, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua apa nih? Untuk mengidentifikasi common element apa nih? The exciting element, interaksi antar requirement. Nah, common elemen di dalam aplikasi apa aja? Elemen-elemen. Bahasa Elemennya pemrograman, bahasa pemrograman, eh, ya, bisnis logic, basis data, oke, antar basis data. modul, framework, Nah, jaringannya, persistent, gitu ya, banyak ya. Oke, Efisiensi penggunaan elemen. benar. Oke, ini jaringannya putus-putus gak? Halo, halo. Enggak Bu, cuman kami ini aja video Ibu Walah. blur ya di FM aja Bu, nggak apa-apa. Oke, oke. Yang penting suara ya. Oke, jelas ya mengapa kita melakukan analisa requirement. Nah, tujuannya ya
Konfirmasi apa user yang diinginkan dari sistem. Harus dipahami oleh usernya, ya. Harus benar dan lengkap. Jadi kita harus konfirmasi juga nih. Berarti kita definisikan ya. Nah, proses requirement ini bisa melalui apa? Ayo, Bisa Kebutuhan melalui apa? user mungkin, Bu. dokumentasi, pengumpulan dokumen. Nah, dokumentasi, wawancara kan gitu, ya. Iya. Nah, lalu lebih spesifik apa yang perancang akan rancang, lalu tidak boleh ambig. Nah, makanya dari kedua ini kita harus langsung konfirmasikan langsung terhadap permintaan kliennya. Seperti perancangannya sudah dirancang dengan baik sesuai dengan permintaan, ya. Kayak ini juga udah jelas ya tujuan requirement, menjelaskan apa yang harus dilakukan. Nah, ya jelas ya, berarti kita harus mendeskripsikan dulu, ya, mendeskripsikan software yang akan dibangun itu apa saja. Mewakili orang, benda. Kayak ini jelas ya, menunjukkan hubungan antara interaksi. Berarti di sini kita melihat nih relasi ya, relasi hubungan dari user ke sistemnya ya. Nah, dari segi bisnis nih, menunjukkan situasi bisnis secara jelas untuk mengevaluasi kemungkinan rancangan yang akan dibuat. Nah, lalu requirement disusun kembali sehingga berguna untuk pengembangan software berikutnya. Nah, jika eh, aplikasi itu sudah dibangun ya, sudah dibangun. Nah, lalu kita ada update selanjutnya, misalnya menambahkan fitur yang terbaru sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologinya. Nah, ini bisa kita lakukan pengembangan softwarenya. Tuh. Oke. Lalu bagaimana menganalisa model? Nah, analisa model ini berarti kan terkait model berarti perancangan ya, penggambaran. Nah, berarti kita butuh tools nih. Alat utamanya apa? Misalnya kita buat berupa diagram kelas atau kelas diagram. Berarti ini kan termasuk ke salah satu UML ya. Nah, dua cara utama untuk menghasilkannya langsung diperoleh berdasarkan pengetahuan pada application domain. Nah, di kelas diagram ini ya kita pisahkan nih dari saat kita membuat use case nih ya. Sebelum kita membuat kelas diagram ya, use case diagram harus sudah selesai. Baru dari setiap use case, satu use case kan gini ya, satu use case. Lalu dalam satu use case itu kita jabarkan lagi ke dalam bentuk kelas diagram. Ya, kelas diagram itu kan bentuknya gini ya. Kelas berarti dia ada gini. Jadi masing-masing di sini ada objek, ada metode gitu ya. Nah, jadi nanti ada relasi di sini. Ya, satu use case dijabarkan menjadi beberapa kelas diagram. Ini untuk menganalisa sebuah model. Kayak diagram kelas, apa nih elemennya? Pada saat kita membuat kelas diagram berarti butuh apa nih? Boundary. Boundary apa nih? Batasan. Ya, batasan antara interaksi aktor dengan sistem. Ya, lalu ada kontrol berarti perilaku mengatur khusus untuk satu atau beberapa use case. Lalu ada entity, memodelkan informasi yang harus disimpan oleh sistem. Nah, entity ini apa nih? Entity apa? Bisa berupa apa? Entitas. Properti. Entitas. Entitas bisa berupa apa? Ya, Orang, variabel properti. aktor, Bu, aktor. Oke, aktor. Lalu apa lagi? Bisa orang. Objek ya, bisa objek yang bisa
yang terkait ke sistem. Misalnya kalau entitas ini kan bisa kita jabarkan ke bentuk tabel, ya. Berarti bisa objek sama manusia, ya. Oke, membedakan informasi yang harus disimpan oleh sistem. Nah, berarti entitas ini yang disimpan oleh sistem ini apa? Berupa apa? Ayo, berupa apa ini? Kita sudah jabarkan nih entitasnya. Ada orang, ya data disimpan ke sistem. Berarti apa? Apa yang disimpan ke sistem itu? Ayo, balik lagi ke mata kuliah SQL. Apa yang disimpan ke sistem dari Itu entity itu? kolom-kolom, Bu. Misalkan Apa? nama, name gitu. Berarti sistem basis datanya, gitu ya, dari jabaran entity ini, ya. Oke, betul ya, Mas Rijal ya. Nah, kita lihat ini ada gambar kelas diagram. Nah, ini ada notasi ya, notasi untuk kelas boundary-nya. Oke, kita lihat di gambar sebelah kiri ini apa nih? Kalau kelas diagram itu paling atas itu namanya apa? Nama apa? Nama kelasnya, Bu. Nama kelasnya. Lalu yang ini Yang di bawah itu kontrolnya. Behavior control sama property entitas. oke, bisa disebut metode nggak? Metodenya. In, metode. Metode kan. Kelas itu kan pasti ada objek, ada metode. Nah, yang ini, yang metode di sini, berarti ini kan terkait dengan pengolahan database-nya. Berarti kan ini select client, select campaign. Nah, ini kan berarti pengolahan database di dalam aktivitas, di dalam diagram kelas ini. Kayak kita lihat ada advert UI. Ini maksudnya apa nih? Ayo, kelas diagram. Berarti ini kan ada aktivitas advert UI. Nah, di dalamnya kita melakukan proses pengolahan data ini, keempat ini yang diolah datanya. Ya, ini juga sama, ya. Berarti ini untuk boundary kita bisa menggunakan kurung buka siku boundary, gitu ya, atau boleh menggunakan ini simbol seperti ini, ya. User interface-nya ini. Alternatif notasi, berarti kita bicara notasi di sini. Ya, sampai sini ada yang bingung? Oke. Ya, sekarang ada notasi entity class. Berarti yang mana nih? Entitas. Yang di tengah itu, Bu, entity. Itu campaign, Bu. Nah, entitasnya ini ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini boundary. Kalau entitas, nama entitasnya campaign, ya kan? Nah, ini ada metodenya. Ada campaign start date. Nah, bentar. Yang tengah itu apa sih? Atribut bukan? Iya, atribut. Atribut waktu, tanggal ya, tanggal mulai dan tanggal selesai. Oke, get campaign advert, add new advert. Nah, ini kan metodenya, ini atribut. Oke. Nah, berarti untuk notasinya boleh pilih yang ini ya, di antara kedua ini. Campaign. Oke, sekarang notasi kontrol di kelas. Ya, berarti lingkaran seperti ini ya.
Show client campaign, show campaign expert, create new expert. Ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau kontrol berarti di sini ada titik 2 ya. Titik 2-nya 2 kali di sini. Oke, kita lihat. Nah, atribut operasi ya. Kan metode sama operasi sama nggak ya? Ya, sama, Bu. Sama ya. Oke. Oke, kita bicara simbol di dalam kelas diagram ya. Ada kelas name compartment, berarti klien, nama kelasnya klien. Atribut dari klien itu adalah ini ya. Company address, company email. Nah, ini atributnya. Ya, lalu ada operasinya. Kalau di tabel nih, kalau kita balikin ke tabel, gimana bentuknya? Ayo. Ayo kita bicara database nih. Kan ada Nomor ID. tabel. Tabel itu kan terdiri dari record dan atribut kan ya? Nah, Iya, Bu. berarti nama tabelnya klien, ya kan? Iya. Ini saya susah. Nama tabelnya klien. Nah, atributnya mana? Berarti gini kan? Iya, Bu. Nah, atributnya ada di sini. Ada 5. Nah, atribut ini dimasukkan ke ini. Gitu ya, supaya tidak bingung atribut itu dari mana. Berarti bayangkan aja di klien atribut yang terdiri dari tipe data yang bisa menghasilkan sebuah informasi di data klien ini. Oke, kita lihat lagi. Ada simbol instant do not have operation. Oke. Object name-nya sama ya, simbol instant. Atribut value. Nah, kalau di kelas diagram bisa kita tentukan nilai di atributnya. Berarti langsung isi datanya. Misalnya company address-nya berarti di North Pole. Company email-nya langsung diisi ini value-nya di sini. Gitu ya. Nah, simbol instance-nya, object name-nya berarti Foodco, titik 2, client. Nah, berarti kan ini nih turunan dari kelas atasnya kan client, lalu kita turunkan Foodco, client. Ya. Oke, kita lihat ke atribut, bagian yang paling penting untuk menggambarkan kelas. Oke, struktur umum dari kelas, setiap objek memiliki nilai atribut dari kelas. Ya, berarti atribut dari Foodco ini ya ini yang kelima tadi. Company address, company email, sampai company telepon. Nah, lalu ada link. Di diagram kelas juga ada link. Yang mana nih? Link itu digambarkan sebagai koneksi antara dua objek. Objeknya yang mana aja? Objek di sini ada berapa? Halo, Iya, Bu. ada berapa objeknya di sini? Objeknya ada 4, Bu. Eh, Ada 4. Di eh, gambar ini objeknya ada berapa? Ayo, 5, Bu. 5. ada 5 objek. Nah, berarti yang link tadi berarti kan digambarkan dengan garis nih, penghubung koneksi antara dua objek. Misalnya dari objek client lalu ke objek staff member. Ini juga ada terjadi link nih dari client juga dengan staff
member ini juga sama. Tuh. Lalu ada asosiasi. Nah, asosiasi ini terkait dengan relasi atau hubungan logis ya antara objek dari satu kelas dengan objek lain. Jika dua objek bisa dihubungkan, maka ada asosiasi antar kelas. Nah, ini dua objek bisa dihubungkan. Nah, berarti ini nih. Berarti ada asosiasi. Kalau kita gambarkan ini berarti ada asosiasi antar kelasnya. Nah, kita lihat ya. Yang tadi staff member bukan, beda lagi. Ini ya, staff member dengan client. Oke, ini sama ya. Oke, staff member ada kelas client. Kita ada link, berarti link ini bisa kita katakan asosiasi. Nah, asosiasi role-nya apa? Apa yang bisa dihubungkannya? Apa? Apa sih? Staff kontak. Kenapa staff kontak kira-kira nih? Antara Staff, staff member dengan klien. staff Ada kontak link. menghubungkan antara staff member dengan klien. Perantara, Bu, perantara. Yang dikirim, apakah ini ada proses pengiriman data antar kelas ini? Ada nggak? Ada sih, Bu. Ada, Bu. Ada ya? Ada, Oke, Bu. ada lah. Masa nggak ada? Atributnya si klien. Mm-mm. Ya, lalu ada nama asosiasi name-nya. Ini apa nih? Oke, direction in which name should be read. Artinya apa nih? Hubungan, Bu. Liasis itu hubungan, Bu. Ini ada kata-kata read name. Direction in Berarti which kan ini melihat data nih, ya. Bentar. I- itu maksudnya klien melihat atribut dari staff member gitu, Bu. Mm-mm. Oke, kita lihat lagi. Emangnya di kelas diagram ada simbol ini? Nggak ada ya? Direction ini. Paling ini, kalau di Kalau kelas yang ada diagram, panahnya ada, Bu. Iya, tapi kalau segitiga aja kayaknya nggak ada. ya paling adanya ini, relasi. Misalnya satu ke banyak, seperti gimana sih? Satu ke many to one. Nah, ini, paham nggak maksudnya? Misalnya, Jadi, berarti kan di sini ada harusnya ya, ada simbol satu, many to banyak, one to many. Kalau dibaca, misalnya banyak klien, ya, banyak klien bisa melakukan atau bisa apa nih? Klien ke staff member bisa ngapain? Ayo, klien ke staff member bisa ngapain sih? Melihat data gitu ya, bisa melihat data. Lalu kalau kita baca dari staff member,
satu staff member bisa melihat data banyak klien. Nah, ini nih termasuk relasi tadi. Kita lihat dulu ya. Ada multiplicity yang merupakan rank kardinalitas dari suatu asosiasi. Nah, ini ya. Tiap nasabah bank mungkin memiliki satu atau lebih. Nah, one to many ya, satu atau lebih rekening. Gitu ya. Setiap account adalah untuk satu dan hanya satu pelanggan. Berarti ini kan satu, satu. Untuk simbolnya ya. Nah, kita lihat. Nah, benar kan? Tuh. Coba baca. Baca dari staff member ke klien gimana bacanya? Baca diagram. Baca. Siapa ya yang baca? Oh, Ahmad Asyari ada? Halo? Tidak ada. Hikman Satya ada? Wah, Fedi Hidayatullah ada? Siap, hadir Bu. Oke, baca dari staff member ke klien. Dilihat dari multiplicities-nya. Nah, ini kan dari gambaran ini. Gambaran slide sebelumnya ada satu atau lebih. Setiap nasabah bank mungkin memiliki satu atau lebih rekening. Benar kan? Kalimat pernyataan ini benar nggak? Ya nggak? Halo? Benar Bu, sepertinya. Kok sepertinya? Betul, Bu. Betul, betul. Betul kan? Betul. Betul, Bu, betul. Betul kan? Nasabah itu boleh nih ada satu atau lebih rekening, ya kan? Setiap account adalah untuk satu atau hanya satu pelanggan. Berarti cukup satu doang. Nah, kita lihat di sini. Staff member ke klien. Kita lihat. Berarti kalau kita baca gimana? Yang satu staff member bisa tidak mempunyai klien atau bisa mempunyai lebih dari satu klien. Nah, ini nih baca nih. Nah, ya kan? Staff member ya bisa ya kita melakukan apa nih? Berarti ini harusnya kata kerja ya. Ini kata kerja. Verb ya. Satu staff member bisa melakukan atau misalnya mengolah data ya, mengolah data minimal 0, 1 atau lebih dari banyak klien. Gitu, bacanya gitu. Nah, lalu dari sisi status staff member klien, maksudnya gimana nih? Hanya Satu staff member dapat terhubung dengan setiap klien. each itu apa? Each itu masing-masing, tiap-tiap masing-masing klien. Bener ya? Nah, kalau ini nih, satu kalimat ini kita konversi ke dalam bentuk relasi dulu deh. Gimana? Kita balik lagi ke diagram IR. Gimana? Diagram. Jadi ada kotak, ya kan? Terus ada nama relasinya, lalu ada entitas lagi, gitu kan? Coba gimana?
setiap nasabah. Ayo, dari kalimat itu kita konversi ke dalam bentuk IR. Nasabah, ya kan, memiliki satu atau lebih rekening. Berarti ini rekening. Entitas nasabah dan entitas rekening. Berarti ini entitas nih. Kan? Nah, kita konversi ke dalam bentuk IR. Nah, sekarang kita lihat nih. Satu atau lebih. Berarti gimana relasinya? Ini kan harus kata kerja apa di sini? Simbol ini apa namanya? Itu bukannya simbol option, Bu? Enggak. Oh, bukan. Ayo, apa di sini? Mempunyai ya, memiliki. Mempunyai, memiliki. Ya. Berarti ini memiliki. Memiliki berarti masuk ke situ ya. Nah, sekarang kita satu atau lebih. Gimana simbolnya? Satu atau lebih. Dari nasabah ke rekening. Satu atau lebih gimana simbol IR? Satu titik-titik bintang. Satu titik-titik. Satu Bintangnya di titik-titik mana? bintangnya di R, Bu. Bintangnya di sini. Kalau di N angka 1. Kalau di R 1 titik-titik bintang. Coba baca dari R ke N. Coba baca. Gimana? Dari Banyak R ke N atau oh, satu atau lebih Ayo. rekening. Kalau dari R ke N ya, Bu ya. Mm-mm. Satu atau lebih rekening dap- dimi- dapat Entitas dimiliki entitasnya dulu sebutin. entitas rekening. Ayo gimana? Entitas rekening satu atau lebih dapat dimiliki oleh satu nasabah. Kalau dari R ke N seperti itu, Bu. Kalau dari N ke R, yaitu nasabah memiliki satu atau lebih rekening. Bener nggak? Bener nggak? Satu Betul, nasabah. Bu. Bener nggak sih? Satu nasabah bisa memiliki minimal satu, maksimal banyak rekening. Berarti bener kan? Iya, Bener betul, nih. Bu. Bener ya? Kalau kita baca dari ini ke sini kan kalimat aktif nih, ya kan? Dari kiri ke kanan, bacanya kalimat aktif. Kalau kanan ke kiri kalimat pasif, berarti dimiliki. Berarti R-nya gimana? Saya baca. Banyak rekening, gimana? Banyak Satu rekening. atau lebih rekening Oke. dapat satu atau lebih rekening dapat dimiliki oleh satu orang nasabah. Nah, betul. Dah lulus tuh SBD-nya, ya. Nah, kita balik lagi. Ini paham ya? Coba kalau ini baca staff member ke klien, bacanya gimana? Satu, staff member bisa melakukan pengolahan data minimal 0, Nol 1 atau lebih lebih dari klien, klien. jumlah Itu aja, klien. gitu ya. Gampang ya bacanya. Jadi klien juga bisa, berarti seorang perancang ya, seorang perancang juga harus bisa membaca ini. Kan kan diagram ini tujuannya supaya dibaca orang kan. Berarti kan harus paham dulu. Oke, kita lihat ke operasi. Operasi tadi kalau di kelas ini apa? Perilaku.
perilaku dari objek sebuah kelas. Ya, operasi menggambarkan apa yang bisa dilakukan oleh instansi dari sebuah kelas. Operasi tadi kalau secara struktur simbol berarti di paling bawah ya. Oke, nah ini ya operasinya ini. Ini atribut. Ini nama name kelasnya. Oke. Kelas yang dikerjakan berarti ini ada kata-kata get, ada kata set, record, check. Nah, ini kan kata apa nih? Set, check apa nih? Nama kata apa? Kata kerja. Perintah bukan? Iya, perintah, Bu. Kata kerja, perintah. Oke, berarti kan ini seorang programmer memerintahkan sistemnya ya kan sesuai dengan instruksinya. Berarti instruksinya ini ya kan. Jangan lupa kalau operasi harus ada huruf buka, huruf tutup. Oke, kita lihat dari requirement ke kelas, mulai dari satu buah use case, identifikasi semua kelas yang terlibat, berarti kolaborasi semua use case itu apa aja. Lalu gambar kolaborasi diagram yang menunjukkan. Oke, kita lihat tahapan pertama dari satu buah use case. Yang mana nih? Mana tahapan pertama? Satu buah use case yang mana? Campaign manager, apa itu? Add new advert to a campaign. Oke, nama use case-nya apa? Use case Nama name-nya apa? add Advert to campaign. Add the add new a new advert advert to. to a campaign. Ini nama use case-nya. Aktornya Ya, yang mana? Balik lagi campaign ke use manager. case. Aktor. Nama use Yes. case. Nah, tahapan pertama nih. Lalu, identifikasi semua kelas yang terlibat. Gunakan use case kolaborasi. Identifikasi semua kelasnya. Berarti diturunin dulu. Berdasarkan satu use case ini. Ya kan, kita breakdown lagi nih. Ya, apa aja nih? Menjadi beberapa nama kelas. Ada advert type, ada advert. Advert itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ini mau ngapain nih? Itu mau lakuin promosi, Bu. Ya kayak advert itu kan periklanan. Oke, Advert itu oke. iklan. Iklan ya. Nah, berarti kan dari satu use case ini kita turunkan menjadi beberapa kelas. Ada berapa kelas di sini? 5. 5. Ada 5. Nah, sekarang ke tahapan ketiga. Gambarkan kolaborasi diagram yang memenuhi kebutuhan. Oke, berarti diturunkan lagi nih. Ini kurang gede ya? Coba gimana? Ya sih, Bu. Kecil sih, Bu, itu. Ada file. Gimana ya? Sebentar, sebentar. Sebentar, saya tuh ya lah.
Sebentar ya, biar jelas nih. Nah, ada? Ya Bu, jelas Bu ini Bu. Tuh, pecah Jelas, ya. jelas. Ya lumayan lah ya. Coba Ya Bu, dari, jelas. dari yang kita eh, dari satu use case kan gitu, satu use case kita jabarkan menjadi beberapa kelas. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi kolaborasi antar apa nih? Antar user dengan kelasnya. Ya Bu. Antar kelas. Ya, antar antar kelasnya. Ya, sesuai dengan alur alur sistemnya, ya kan? Coba kita baca dari manajernya, campaign manager, berarti kan menambahkan sesuatu nih, add advert, Ya Bu. add Ya. UI. Nah, berarti di sini kita gunakan panah, ya. Berarti di sini ada operasinya, create, create, new advert, select campaign, select client dari campaign manager ke sini. Nah, ini juga Ya. sama nih. Jadi semuanya ada apa? Ada relasinya. Iya, ada relasi. Apa yang direlasikan? Ada ini Bu. Apa? Apa? Ada Ya. alur, Alurnya, alur, alur. al- ada proses apa? Ada proses apa sih di sini? Ini ngapain sih? Menambahkan itu, add itu kan menambahkan. Oke, berarti di sini banyak alur pengolahan pengolahan Pengolah data data. Ya Bu. kan, dari setiap masing-masing kelas diagramnya. Tuh. Sampai sini bingung nggak? Itu ini Bu, apa di gambar nomor 2 kan lebih sederhana ya. Mm-mm, Itu ada dipetakan jadi 3 jenis kelas, diagram kelas ya. mm-mm. Yang satu itu kelas boundary. Kelas boundary itu segala sesuatu yang berhubungan dengan UI. Kalau di sini berarti kelas boundary-nya itu add advert UI. Nah, dia hubungan antara UI, kalau aktornya adalah manusia, berarti itu kelasnya bentuknya UI. Tapi kalau aktornya itu sistem eksternal, ya itu bentuknya API. Nah, terus ada diagram kontrol. Diagram kontrol itu yang mengatur lalu lintas pekerjaan kayak manajer gitu. Kalau di sini itu adalah add effort, itu kelas kontrol itu. Kemudian ada kelas entity. Contohnya di sini ada klien itu kelas entity, campaigns itu kelas entity, dan advert itu kelas entity. Yang kalau dikaitkan dengan 3 jenis kelas yang tadi dibahas sama Ibu itu. Oke, berarti tiga kelas ini turunan dari kelas atasnya ya? Jadi kalau kelas kontrol itu cuman mengontrol aja. Kalau entity itu objeknya. Ya biasanya entity itu ya sama dengan nama tabel sih umumnya gitu. Oke, Kalau mirip model MVC, MVC itu kan model view controller. Model itu ya entity, berarti ada client, campaign, sama advert. Kemudian controller itu berarti ya kelas control ini yang advert. Terus view itu berarti tampilannya. Layer presentasi ya kalau di kelas namanya kelas eh, boundary. Itu advert UI itu. oke, Jadi kalau aktor pasti kan pertama ketemunya dengan kelas boundary.
dia nggak bisa ketemu dengan yang lain, dia harus class boundary dulu. Itu nanti bentuknya ya menampilkan form-form gitulah bentuk fisiknya. Habis itu dari class boundary diteruskan ke class controller. Class controller itu kayak manager. Kalau dia butuh entitas klien, dia akan minta atau ngasih task ke kelas klien. Kalau dia butuh sesuatu dari campaign, dia ngasih task ke kelas campaign gitu. Kalau dan nanti juga kalau butuh dengan advert juga dia akan berkomunikasi dengan kelas advert. Gitu. Jadi entity ini bisa satu atau banyak, tapi kontrolnya satu gitu dalam satu use case. Oke, bener ya. Satu use case dijabarkan menjadi beberapa kelas. Gitu ya? Ya nggak? Iya Bu, iya. Oke, berarti kita lihat nih di sini ada angka-angka ini nih. Berarti ada sub-subnya nih. Ada 4. Nah, kalau kita analisa ada angka-angka di sini penomorannya. Berarti yang diturunkan lagi 411. Berarti berawal dari mana? Ini ya, list advert. Nah, sebelum ini berarti kan sebelum kita mengelis, kita show dulu campaign, nama campaignnya. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang ketiga, select client nih. Misalnya operasinya select client, lalu apa? 3.1 berarti show client campaign. Ya, setelah itu apa alurnya? List campaign-nya. Nah, setelah di list berarti get campaign detail. Nah, di mana setelah kita mendapatkan campaign-nya bisa dilihat oleh klien. Gitu kan? Nah, dari data yang sudah dilakukan operasi tadi bisa masuk ke entitas campaign. Ya, sama-sama ke entitas advert juga. Gitu ya. Oke. Ini udah clear? Aman-aman? Aman Bu. Langsung ke mengidentifikasi kandidat kelas. Sejumlah tes membantu untuk memeriksa apakah calon kelas wajar. Nah, apakah itu di luar lingkup sistem? Apakah itu mengacu pada sistem secara keseluruhan? Apakah ada duplikat kelas lain? Apakah itu terlalu samar? Berarti kita identifikasi calon kelasnya, ya. Jadi sebelum kita menentukan kelas, kita identifikasi dulu dengan pertanyaan ini, ya. Jika sudah dapat nih semuanya nih, berarti kan kelas itu kita lihat nih apakah ada alur data yang diolah input dan outputnya secara fisik, ya. Apakah ada atributnya, apakah ada operasinya, apakah ada asosiasinya, gitu kan. Nah, jika pertanyaan ini jawabannya iya, berarti pertimbangkan model kelas potensial dalam beberapa cara lain. Kayak ini ada kelas responsibility kolaborasi card ya, membantu untuk model interaksi antar objek. Nah, untuk skenario yang diberikan atau use case. Oke, kita lihat contoh kartu JRC. Gimana sih bacanya ini? JRC ya. Nah, di sini ada kelas name-nya, ada responsibility, kolaborasi. Nah, di sini apa nih? Responsibility-nya apa? Berarti di sini dijabarkan di sini ya. Kolaborasinya apa? Oke, kita lihat. Nah, nama kelas name-nya client. Nah, responsibility-nya apa? Provide client information, provide list campaign.
Berarti kan di sini deskripsinya. Secara responsibel itu apa di sini? Lalu untuk kolaborasinya, berarti campaign provide, campaign detail. Nah, berarti masing-masing kelas itu dibuat kartunya, ya, kartu CRC-nya. Ya, kelas campaign kan satu campaign dan expert. Ya, masing-masing dijabarkan. Oke, udah referensi ini silakan jika ingin mendapatkan ilmu lebih lanjut diakses ini ya. Oke. Jadi intinya apa nih? Silakan jika ingin bertanya terkait dengan kelas diagram di bagian requirement analysis. Silakan bertanya, halo. Halo, halo. Ya Bu, Paham tidak? kalau saya sih paham Bu. Yang lain gimana? Bisa mengikuti ya? Bisa, Bu. Nah, nanti untuk prakteknya membuat diagram ini ada di mata kuliah RPL. Ya, toolsnya banyak, bisa menggunakan draw.io ya dari lewat browser. Jadi kalian tidak perlu menginstal, boleh melalui apalagi ya DIA, apalagi banyak ya toolsnya untuk membuat UML. Oke, ada lagi pertanyaan? Aman Bu, bener ya aman. Oke, berarti ini kan sesi ke-10 ya, menuju ke 16 itu berapa? 11, 12, 13, 14. Berarti 5 minggu lagi kalian hadapi UAS. Ya, berarti fokus kalian ya, di mata kuliah ini fokus ke UAS dan presensi. Ya, untuk yang presensinya kurang di sesi sebelumnya, ditingkatkan di sesi 10 sampai 15. Gitu ya. Aman ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Sedikit, Bu. Kalau boleh, Leo. Bolehkah kami diperkenankan di-share mengenai gimana jawabannya sebenarnya di tugas UTS itu hasil jawaban yang benar gambarannya gitu Bu, izin Bu. Gambaran jawaban UTS. Iya Bu, mungkin bisa kami membuat perbandingan untuk kajian ke depannya, mungkin kami bisa letak clearingnya di sini, mengetahui feedback yang sebenarnya, izin Bu. Oke, sebenarnya semuanya udah benar sih. Gak ada, saya cek semua, tidak ada yang aneh-aneh. Sesuai dengan soal. Untuk simbol di ini, bentar. Ada nggak ya? Kenapa emang nilainya? Bukan masalah nilai Bu, begini analoginya kan seperti kuis diberitahukan, oh bukan A jawabannya tapi B. Apakah tidak lebih baik kami di-share um, um, eh, apa kalau dari dosen pengampu, beginilah gambaran jawabannya gitu, sehingga uh, uh, lancar satu persepsinya gitu Bu, izin dulu. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat contoh.
Ini kelihatan? Nah, ini saya lihat yang ini ya, contoh yang ini dari Mas Rizal. Jadi ada soal nih kasusnya ini ya. Kita buat analisa, kita buat perancangannya dari yang diilustrasikan ini. Kan ada kata-kata dokter memeriksa pasien, hasilnya ini, ya kan? Gambarkan ilustrasi proses bisnis ke dalam, boleh menggunakan rich picture diagram yang tadi ya, atau flow map atau flow chart sebagai penggambaran sistem berjalan. Berarti yang ini ya, alur ini di-convert ke dalam flow chart. Nah, ini kan flow chart nih, proses bisnisnya. Start, login. Apakah pasien baru, registrasi? Kalau tidak, berarti input ID pasien. Ini kan umum nih, cari pasien berdasarkan ID, tampil pasien buat antrian. Oke. Nah, jika pasien, berarti kan kita tentukan dulu nih, ada satu user, satu pasien ingin berobat ke dokter, ya kan? Nah, sebelum pasien ke berobat itu kan harus daftar dulu nih, ada kata-kata harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Nah, mendaftar ulang di sini ada nggak kata-kata ada register? Nih, ada kan? Berarti benar dong. Kalau tidak, input ID pasien. Nah, tetapi pasien baru yang belum pernah berobat harus daftar terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu pasien. Berarti dari kalimat ini ya digambarkan ke dalam flow chart. Berarti sampai mana? Sampai mana? Halo, Mas Leonard. Iya, Bu. Berarti sampai mana tadi? Masuk registrasi Registrasi awal. dan input ID pasien. Ya udah, gambarannya seperti ini ya. Nah, udah tuh. Setelah daftar, lalu ke bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruang, kira-kira nih, kalimat ini kalau kita gambarkan flowchart bisa nggak? Tunggu ke bagian administrasi. Intinya secara proses itu tidak bisa kita per kalimat kita gambarkan ke dalam flowchart. Yang penting alur proses bisnisnya jelas. Ya, dokter bisa memeriksa pasien, bisa mendiagnosa, ya, pasien bisa register, ya. Lalu kita dari segi administrasi juga bisa melihat catatan atau histori dari pasiennya. Gitu aja. Nah, ini antrian, tampil antrian. Ini benar ya. Jadi yang kalimat kata kerja masing-masing itu harus ada di dalam flowchart. Dan dijelaskan dari gambar flowchart, dijelaskan satu persatu. Ya. Sudah keluar proses, selesai. Nah, langsung ke analisa permasalahannya. Apa sih yang dimasalahin di sini? Apa masalahnya? Oke, Mas Rizal masih ada di sini? Halo? Masih, Bu. Ya. Oke. Ini nomor 2 soalnya apa ya? Membuat analisa permasalahan dan requirement gathering. Jadi ada 3 sih. Analisis permasalahan, user requirement, sama requirement gathering saya bikinnya. Oke. Berarti dijabarkan satu-satu. Berarti ini ada batasan kan, batasan masalah dari segi requirement-nya harus ngapain aja. Nah, ini dijabarkan satu-satu. Ya.
Nah, kalau sudah buat use case diagram. Nah, use case diagram juga yang gini bener nih. Ada boundary, ada apa nih? Ada aktor. Aktornya apa tadi dari soal ini? Aktornya siapa aja yang terlibat? Pasien, dokter, siapa lagi? Administrasi, ya nggak? admin, Oh, admin. pasien, administrasi. Nah, semuanya melakukan masing-masing. Tuh. Nah, jelaskan nih. Jabarkan, ya udah. Kalau sudah dijelaskan, dibuat video. Kayak gimana, Mas Leonard? Em, Walaupun tidak tertuang penuh kalimat, berarti yang kami tangkap tidak tertuang penuh kalimat, namun menjelaskan secara makro saja dari proses bisnis itu untuk menggambarkan use case-nya, tetapi harus dijelaskan kembali narasi tersebut ya Bu ya. Ya. Jadi, kalau saya meriksanya itu tidak tergantung dengan kunci jawaban. Jadi kalau ini tidak ini Oh kan ya ya. analisa ya, bukan soal yang benar salah. Jadi Oke. deskripsi, ya kan? Paham ya maksudnya ya? Iya iya iya. Ya, jadi Kami mengira ada kunci jawabannya saklek yang harus itu enggak. patokannya. Jadi ternyata berpulang kembali kepada tiap-tiap pemikiran mahasiswa itu sendiri ya Bu ya. Ya, Izin, Bu. analisanya. Jadi kan setiap masing-masing mahasiswa ada beberapa pemikiran analisa yang berbeda nih terkait dengan ilustrasi itu. Tuh. Selama di soal itu mengikuti strukturnya dengan baik, soalnya dikerjakan dengan baik, lalu lengkap semua, 100 udah didapat. Gitu. Kecuali nih, yang diminta flowchart yang digambarkan kelas diagram ya salah. Gitu. Iya betul. Betul. Gitu ya. Iya, iya betul. Tunggu. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah ada ya? Oke, ini direkam nggak sih? Oh, direkam. Oke, kita cukupkan berarti ini ada 17 mahasiswa yang sudah on di sesi ke-10 ini, vikon keempat ya. Berarti kita sisa vikon keberapa lagi nih? 5, 6, 7, 3 vikon lagi. Ya, 3 vikon itu kita akan vikon sebelum UAS. Ya, bisa minggu depannya atau bisa minggu depan tapi 2 materi. Jadi tergantung situasi aja ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di event ini. Kita ada yang kurang lagi silakan bertanya ya di forum diskusi atau di lewat WA. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.